Hai guys, ulang coba-coba. Ya teman-teman, ini ada berita yang cukup menarik dari Liga 1 dan Persija Jakarta terkait tentang penyebab dipecatnya Angelo Alessio. Jadi bersumber dari msn.com yang disadur ya berita dari kompas.com, filosofi terlalu tinggi jadi salah satu penyebab Angelo Alessio di depak Persija Jakarta. Ini cukup menarik. Coba dengarkan sama-sama ya teman-teman. Nah, di sini disebutkan Bambang Pamungkas selaku manajer Persija. Ada beberapa pertimbangan lain yang membuat manajemen mengambil keputusan untuk memecat. Kalau menurut saya BP, filosofi Angelo tidak berjalan baik di Persija. Itu adalah salah satu kendalanya. Ditambah BP lagi nih. Jadi transformasi filosofi dari Angelo membuat Persija belum mengalami kemajuan yang berarti terkait filosofi. Itu turning point-nya teman-teman. Nah, kemudian disampaikan oleh pelatih Sudirman yang menggantikan peran Angelo Alessio saat ini bahwa Coach Sudirman melihat filosofi sepak bola Angelo ini mungkin terlalu tinggi bagi para pemain. Ini cukup menarik teman-teman. Mungkin terlalu tinggi bagi para pemain. Ada banyak pemain yang belum bisa menerjemahkan apa yang dimau Angelo, terutama masalah pressing di atas, sehingga hasil yang kami dapatkan belum cukup baik. Ada banyak pemain yang belum bisa menerjemahkan apa yang dimau oleh Coach Angelo. Cukup menarik lagi poin kedua teman-teman. Lebih rinci disampaikan oleh Coach Sudirman. Ada perubahan-perubahan terlalu cepat yang diterapkan Angelo. Terus itu ketika para pemain diberikan suatu taktik kemudian diarahkan ketika para pemain diberikan suatu taktik kemudian diarahkan dalam briefing sebelum laga, kadang-kadang Angelo terlalu cepat mengubah apa yang sudah diarahkan tadi dalam pertandingan pada saat bergulir ya teman-teman. Kemudian itu jadi masalah bagi pemain. Jadi dia telah memberikan suatu instruksi untuk bertanding, kemudian di dalam lapangan nanti dia akan mengubah lagi dengan cepat skema yang sudah di briefing sebelum laga teman-teman. Kemudian Sudirman menambahkan, saya pikir hal-hal ini di luar negeri sudah bisa ya, tapi untuk pemain-pemain Indonesia saya pikir taktik yang dengan cepat berubah akan membingungkan pemain ataupun mereka, sehingga apa yang harus pemain lakukan tidak berjalan dengan maksimal. Itu yang disampaikan oleh Coach Sudirman. Kemudian ditambahkan beberapa statement akhir, saya baru sekali berlatih bersama Persija, mengubah beberapa prinsip-prinsip dalam bertahan maupun menyerang. Ini akan menjadi bahan evaluasi sebelum menentukan apa yang kami mainkan pada tanggal 26 nanti. Nah, ini salah satu hal yang menarik sih menurut aku penyebab suatu pelatih dipecat. Ini yang terekspos ya teman-teman, masalah filosofi, taktik. Nah, sebelum Coach Angelo Alessio melatih Persija Jakarta teman-teman, dia melatih di tim Skotlandia, Kilmarnock. Ini no offense ya, tidak ada menjelekkan salah satu pihak. Respect ke Persija, respect ke BP, respect ke Coach Sudirman. Nah, pada saat Coach Angelo Alessio melatih Kilmarnock di Liga Skotlandia, apa masalah dari Coach Angelo Alessio ketika melatih klub tersebut? Seperti masalah dengan pemain Persija sekarang ini teman-teman. Jadi di Skotlandia itu teman-teman, Coach Angelo Alessio memiliki masalah dengan pemain-pemain Kilmarnock yang dimana disebutkan oleh pemain-pemain Kilmarnock gaya latihan, taktikal, filosofi dan lain sebagainya whatever teman-teman. Di situ disebutkan oleh pemain-pemain Kilmarnock sulit untuk diterapkan, sulit untuk diterjemahkan, sulit untuk diaplikasikan, sulit untuk diimplementasikan. Walaupun pada saat itu Coach Angelo Alessio juga masih dibilang nggak terlalu lama juga melatih daripada Kilmarnock, tim Skotlandia tersebut teman-teman. Belum terlalu lama. Jadi artinya apa? Setiap pelatih itu ketika ingin menuangkan filosofinya, ingin menuangkan taktikalnya, tentunya perlu proses. Nah, proses inilah yang mungkin sulit diterima, sulit untuk dijalani, sulit untuk ditekuni teman-teman. Aku bukan bahas tentang Persija aja, mungkin rata-rata di Liga 1 Indonesia yang sering ketika pelatih itu tidak memberikan hasil yang optimal, hasil yang menang beruntun, ya, apa yang terjadi? Pressure terjadi kepada pelatih. Kemudian manajemen ya mau tidak mau mendengarkan pihak A, B, C, D dan lain sebagainya, memecat coach yang ada di Liga 1 Indonesia. Bayangin aja lah,
Liga 1 Indonesia menurut aku liga terngeri di dunia dari sisi pemecatan pelatih, teman-teman. Karena luar biasa, sangat-sangat cepat memecat pelatih. Baru beberapa bulan dipecat, baru beberapa bulan dipecat. Luar biasa. Nah, artinya di sini teman-teman, Liga 1 tentunya akan tidak memiliki tim yang memiliki karakter yang komprehensif, yang jelas, teman-teman. Kenapa? Karena ketika sudah diganti suatu pelatih yang baru saja melatih, teman-teman, ulang lagi dari nol, filosofi taktikal pakem yang dibentuk oleh pelatih tersebut akan mulai dari nol lagi dan digantikan oleh pelatih baru. Nah, jadi hal-hal ini perlu menjadi bahan pemikiran lebih cermat ya untuk klub-klub di Liga 1 Indonesia, teman-teman. Kita kembali ke Persija Jakarta, teman-teman. Nah, sebelum Angelo Alessio melatih Persija Jakarta, seperti yang aku sampaikan tadi, ada konflik juga antara Angelo Alessio dengan pemain-pemain Kilmarnock, dan terjadi lagi dengan pemain-pemain Persija. Konflik dalam arti secara teknis, teman-teman, bukan konflik dalam arti antara personal pelatih Angelo sama pemain-pemain dari Kilmarnock. Pure dari sisi teknis, taktikal, yang tidak sanggup dan tidak siap diterapkan oleh pemain-pemain Kilmarnock. Nah, kemudian datang ke Indonesia, tentunya Coach Angelo Alessio memiliki filosofi yang harusnya sudah diberikan penjelasan oleh Coach Angelo Alessio pada saat istilah presentasi pemikiran, visi dan misi di hadapan manajemen Persija Jakarta. Pasti aku yakin biasanya setiap pelatih yang ingin didatangi suatu klub pasti roadmap-nya bagaimana, visi dan misinya bagaimana, itu dituangkan kepada manajer, presiden ataupun petinggi-petinggi klub. Nah, problemnya lagi ketika Angelo Alessio datang ke Persija, apa yang terjadi? Terungkap ini, teman-teman, dari Mas BP, kemudian Coach Sudirman, bahwa terkait filosofi taktik hampir sama seperti apa yang terjadi Angelo Alessio di Liga Skotlandia dan Persija Jakarta. Nah, problemnya di sini, teman-teman, apakah pemain Persija bermasalah? Apakah pemain Persija malas-malasan untuk menerapkan taktikal yang diinginkan oleh Coach Angelo Alessio? Bisa jadi malas-malasan dalam tanda petik ya, teman-teman. Seharusnya sudah dibayar mahal, sudah diberi gaji, bonus dan lain sebagainya, tentunya dimaksimalkan, harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Coach Angelo Alessio. Di samping sisi itu juga, teman-teman, Coach Angelo Alessio bisa dibilang terlalu berekspektasi tinggi. Mungkin teman-teman, mungkin terhadap pemain-pemain Persija ataupun pemain-pemain di Liga 1 Indonesia yang kita tahu lah ya, ini aku kutip ya dari pernyataan Taise Marukawa, pemain Persebaya Surabaya, teman-teman. Dia menyebutkan Liga 1 ini liga yang paling sering berlari, teman-teman. Capek, itu disampaikan oleh Taise Marukawa. Sedangkan dikomparasikan dengan liga-liga di Eropa yang penuh dengan pure taktikal, pure nggak usah lari-lari, yang penting posisi, passing bagus dan lain sebagainya, konsep pakem, filosofi itu akan tercipta dan menjadi pemenang dan lain sebagainya. Inilah salah satu alasan mungkin ya, mungkin ini no offense, tidak ada menyerang, tidak ada menjelekkan salah satu pihak, karena itu sekali lagi kalau bahas Liga Indonesia, teman-teman, menjadi titik poin garis bawah, teman-teman ya, karena aku juga tidak mau menjelek-jelekkan Liga 1 Indonesia, tetapi pandangan-pandangan orang asing, teman-teman, pemain asing terhadap Liga 1 Indonesia lebih banyak lari daripada pure taktikal. Perhatikan aja, walaupun memang pasti ada taktikal, tapi lebih banyak lari, endurance lebih ditonjolkan, teman-teman. Dan menariknya, kita kembali ke Persija Jakarta, teman-teman. Apakah ini keputusan yang tepat? Ya, sekali lagi, teman-teman, setiap pelatih itu memiliki proses, butuh waktu ya. Aku nggak ngerti juga ya, karena akhir-akhir ini juga kan kita sebagai supporter Indonesia, pecinta timnas Indonesia, kita bersama-sama nih menerapkan, mempercayai proses kepada Sintayong walaupun hasilnya tidak juara, runner up, teman-teman. Sedangkan di lain pihak, banyak sekali di Liga 1 Indonesia, bisa kita sebut ya, mungkin dalam tanda petik tidak mau mempercayai proses, instan mau juara, menang tanpa memperhatikan prosesnya. Kita bukan bicara tentang menang, kita bukan bicara tentang juara saja, bukan hanya itu saja. Apa legacy yang
hasilkan oleh pelatih-pelatih tersebut untuk Liga 1 Indonesia, teman-teman. Legacy dalam arti seperti ini. Efeknya untuk timnas Indonesia, efeknya untuk pemain timnas Indonesia. Itu, teman-teman. Kenapa? Karena Pep Guardiola ketika melatih klub-klub yang kita ambil contoh ya, teman-teman. Pada saat dia melatih Barcelona, dia memberikan efek kolateral yang sangat tinggi untuk timnas Spanyol, yang dimana pada akhirnya timnas Spanyol mengikuti apa yang digunakan Pep ketika melatih Barcelona. Jadi kalau kita perhatikan, kita compare di Liga 1 Indonesia, ada tidak pelatih-pelatih yang memiliki karakter? Sebelum pelatih itu bermain di lapangan, kita udah tahu nih karakternya akan bermain ball possession, tiki taka, dan lain sebagainya, whatever, teman-teman. Di Liga 1 hampir tidak ada kan, hampir tidak ada dalam tanda petik, hampir tidak ada. Rata-rata long ball sayap, long ball sayap. Kenyataannya seperti itu. Dan poin selanjutnya, teman-teman, bahwa di sini kelihatan sih, kalau kita berkaca dari statement Coach Sudirman, Mas BP, teman-teman, bahwa pemain-pemain Liga 1, khususnya pada momen ini pemain Persija, tidak memahami apa yang diinginkan oleh Coach Angelo Alessio yang sering melakukan perubahan-perubahan taktik. Artinya apa? Ini mungkin secara kualitas lagi ya, teman-teman. Secara kualitas pemain di Liga 1, secara umum kita bicara, mungkin ya seperti itulah kualitasnya. Tidak mampu, dalam tanda petik ya, tidak mampu bersaing dengan gaya-gaya permainan Eropa, yang dimana kalau kita bicara tentang Eropa, dinamisnya taktikal, teman-teman, nggak bisa hanya terpaku ketika menggunakan ketika briefing, nggak bisa hanya terpaku dengan taktikal itu terus menerus selama 90 menit. Pasti perlunya adaptasi yang dilakukan oleh pelatih ketika peluit itu ditiup oleh wasit, teman-teman. Kalau misalnya tergantung dengan taktik pada saat briefing, tentunya akan membuat ya klub ataupun timnas, teman-teman, akan tidak mampu melakukan counter strategi terhadap apa yang dilakukan oleh pemain-pemain ataupun lawan, teman-teman. Itu sih yang terjadi. Dan di sini ya seharusnya pemain-pemain pemain-pemain Persija ataupun pemain-pemain Liga 1 dengan datangnya pelatih yang berkualitas seperti Coach Angelo Alessio yang memiliki pengalaman, bisa mengambil ilmu, downgrade pemahaman taktikalnya beberapa level, bukan malah menurunkan ataupun berada di zona nyaman. Karena kalau kita berada di zona nyaman, ya efeknya apa? Ya begitu-gitu aja. Nah, kalau kita berani mengambil suatu tindakan downgrade ilmu ataupun pemahaman taktikal, efeknya mungkin nggak sekarang. Efeknya akan terjadi beberapa bulan ataupun beberapa tahun. Perhatikan aja pelatih-pelatih Persija akhir-akhir ini cepat banget dipecat. Ya kayak gitulah ya, teman-teman ya. Kita lihatlah nanti bagaimana dan siapa pelatih selanjutnya yang ditunjuk oleh Persija Jakarta. Apakah tetap Coach Sudirman ataukah ada lagi yang ditunjuk? Apakah ini yang paling penting, apakah tetap begini-begini saja dalam tanda petik ketika pelatih Persija tidak bisa menghasilkan hasil yang positif, walau beberapa bulan masih melatih Persija langsung dipecat, ya nggak bakalan bisa terbentuk secara komprehensif apa yang diinginkan pelatih untuk melatih Persija Jakarta, karena semua pelatih pasti butuh proses. Oke, bye.